Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas beberapa pengendalian manajemen umum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kami, yaitu ada Putri Aska Pratiwi, Veronica Nurlendi Hutasoid, Dayang Umi Humairah, Noviani, Dita Sriwahyuni, serta Arifah Hanum. Bagian berikut mengidentifikasi dan membahas secara singkat 4 hal yang mempunyai cakupan lebih kecil tapi umum dan penting mengenai masalah pengendalian manajemen terkait masalah etika. Yang 4 hal penting tadi itu adalah menciptakan budget slack, kedua mengelola pendapatan, yang ketiga tanggapan terhadap indikator pengendalian yang cacat, serta menggunakan pengukuran hasil yang terlalu baik. Isu-isu tersebut penting dan analisanya sangat diperlukan untuk menangani dan juga mewakili masalah yang lebih besar yang akan digunakan untuk menganalisis isu-isu yang akan mungkin dihadapi. Yang pertama kita bahas itu adalah etika menciptakan budget slack. Analisis dalam kerangka utilitarianisme juga menunjukkan bahwa penciptaan slack merupakan masalah etika. Biasanya, karyawan menciptakan anggaran kendor akan mendapatkan keuntungan pribadi dari tindakan mereka tersebut. Slack melindungi karyawan terhadap nasib buruk yang tak terduga, seperti penurunan ekonomi. Penciptaan Slack juga muncul kurang adil untuk para pengguna anggaran serta manajemen atas. Para pengguna akan mengandalkan informasi dalam anggaran untuk membuat keputusan investasi, alokasi sumber daya, dan evaluasi kinerja yang akan terdistorsi. Selanjutnya, etika mengelola pendapatan. Masalah paling penting pada etika yang kedua melibatkan masalah manipulasi data. Bentuk umum manipulasi data adalah manajemen laba, yang mencakup tindakan perubahan pelaporan pendapatan di mana tidak memberikan keuntungan ekonomi yang nyata untuk organisasi dan kadang-kadang menyebabkan kerusakan. Manajemen laba dapat dilihat sebagai tindakan tidak etis, setidaknya untuk beberapa alasan. Seperti di daerah Slack, bagaimanapun, manajer mungkin memiliki pembenaran yang baik untuk mengelola laba. Mereka mungkin menggunakan kekuasaan mereka untuk menampilkan seolah-olah memiliki pendapatan yang lebih. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya ialah etika menanggapi indikator kontrol cacat. Nah, tujuan dan petunjuk perusahaan memberikan sinyal kepada karyawan seperti apa titik berat perusahaan, seperti kualitas perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan keuntungan yang dimiliki perusahaan. Nah, apabila tujuan dan petunjuk perusahaan ini tidak didefinisikan dengan baik, maka karyawan akan melakukan hal yang sebaliknya atau hal yang salah, yang mana ini tidak sesuai dengan kepentingan yang diinginkan organisasi. Dalam hal ini, untuk karyawan sendiri akan tetap menerima imbalan atas apa yang dilakukannya, sementara perusahaan tentu akan mengalami kerugian. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan akan sulit untuk bertahan hidup ataupun berkembang. Kemudian para manajemen akan berpikir bagaimana untuk agar perusahaan tetap dapat berkembang dan bertahan hidup. Terkadang manajemen mengambil langkah yang mengharuskan karyawannya untuk melakukan sesuatu yang tidak etis ataupun ilegal yang mereka anggap itu akan membuat perusahaan dapat berkembang ataupun bertahan hidup. Salah satu contoh yang sering dikutip adalah kegiatan miopia. Dalam hal ini perusahaan melakukan penekanan untuk hasil yang tinggi pada laba jangka pendek. Beberapa manajer sendiri bahkan mengetahui manajer melakukan miopia ini mengetahui apa yang mereka lakukan saat ini akan merusak rencana jangka panjang bagi perusahaan. Atas situasi ini, apakah yang harus dilakukan karyawan apabila mengetahui ada indikator kontrol yang cacat? Apakah mereka harus bertindak untuk menghasilkan hasil yang akan dihargai, ataukah mereka mengorbankan sendiri kepentingan mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap akan berarti bagi organisasi? Nah, tentu saja karyawan harus berpikir yang terbaik. Mungkin mereka harus berdiskusi lagi bagaimana mengubah strategi ataupun indikator kontrol yang lain agar perusahaan tetap bisa bertahan hidup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai materi etika menggunakan indikator kontrol yang terlalu baik. Nah, etika menggunakan indikator kontrol yang terlalu baik ini penting diterapkan di suatu perusahaan karena yang mana di dalam suatu perusahaan itu sangat memerlukan indikator kontrol. Jika perusahaan dapat menerapkan indikator kontrol ini di dalam perusahaannya, maka dapat menimbulkan kepercayaan atas tindakan yang telah dilakukan oleh karyawan dalam menjalankan pekerjaannya, dan tentunya dapat menimbulkan manfaat bagi organisasi atau perusahaan dan memperkecil adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan indikator kontrol yang terlalu baik di dalam perusahaannya. Seperti di dalam perusahaan tersebut, perusahaan ada menyiapkan satu pengawas yang dapat mendengar pembicaraan telepon karyawannya atau panggilan penjualan, sehingga jika ada percakapan yang tidak sesuai dengan etika perusahaan, maka dapat langsung diketahui oleh si pengawas dan dapat diatasi secepatnya. Kemudian, perusahaan juga dapat meletakkan kamera CCTV di setiap sudut ruangan karyawan yang bertujuan agar dapat melihat semua kegiatan karyawan. Jika ada karyawan yang melakukan kecurangan, maka akan langsung bisa terlihat dan diatasi secepatnya. Dan selanjutnya, perusahaan juga dapat melacak keberadaan karyawan dengan perangkat lokasi dan komputer yang dipakai karyawan dalam bekerja. Komputer tersebut sudah dapat menghitung jumlah penekanan tombol oleh entry data pegawai dan operator telepon untuk mengukur produktivitas. Nah, dari beberapa cara yang saya sebutkan tadi, memang cara tersebut sudah umum dilakukan oleh perusahaan. Namun, cara-cara itulah yang umum tetapi sangat penting dan berpengaruh dalam jalannya suatu perusahaan. Maka, secara bertahap dapat membantu perusahaan dalam mengontrol perilaku karyawannya selama karyawan tersebut menjalankan pekerjaannya. Kemudian kita masuk ke dalam penyebaran etika yang baik dalam organisasi. Nah, perusahaan kemajuan etika di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu tentunya didapat tidak secara instan, tetapi secara bertahap. Yang mana dengan adanya etika yang baik dalam suatu organisasi atau perusahaan, secara otomatis organisasi tersebut atau perusahaan tersebut lebih mudah berkembang dan akan membantu membentuk nilai dan norma serta perilaku karyawan dan pemimpinnya, dan pastinya memberikan manfaat bagi jalannya organisasi atau perusahaan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.